Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Fernanda Fadila Ardiani Setiawati dengan NIM 20080360035 dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi pemerintah dan otonomi daerah dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Hajah Sri Isnanistianingsih MHU. Yang pertama, sistem pemerintahan. Definisi sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Pengertian sistem pemerintahan menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles membagi bentuk pemerintahan menurut jumlah orang memerintah dan sifat pemerintahannya menjadi 6, yakni monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, republik atau politea, dan demokrasi. Yang kedua, Cronenberg menyatakan adanya ketidakpastian pengguna istilah monarki dan republik untuk menyebut bentuk negara atau bentuk pemerintahan. Macam-macam sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan parlementer. 2. Sistem pemerintahan presidensial. 3. Sistem pemerintahan komunis. 4. Sistem pemerintahan demokrasi liberal. 5. Sistem pemerintahan liberal. 6. Sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan yang dipakai bangsa Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahannya, presiden dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen. Parlemen di Indonesia ada 2, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu. Anggota DPR berasal dari partai politik, sementara anggota DPD berasal dari calon perseorangan dengan syarat-syarat dukungan tertentu yang mewakili wilayah administrasi tingkat 1 atau provinsi. Anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR merupakan lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau UUD. MPR adalah lembaga tinggi negara yang melantik presiden dan wakil presiden. MPR juga dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Contoh pemerintahan Islam. Islam sendiri telah mulai mengenalkan sistem pemerintahan sejak zaman Nabi, diantaranya 1. Nabi, teokrasi atau pemerintahan Tuhan yang dilaksanakan oleh Nabi. 2. Sahabat, teodemokrasi atau nilai-nilai ketuhanan yang ada pada sahabat. 3. Umayyah, monarki atau kerajaan. 4. Abbasiyah, monarki. 5. Turki Utsmani, monarki. Konsep otonomi daerah. Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintah sekaligus sebagai penyelenggara utama pembangunan daerah. Pemerintah daerah tetap berprinsip pada asas umum dalam penyelenggaraan negara, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas.
Otonomi daerah yang berlaku. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak sebagai berikut, yang tertera dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21. 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 2. Memilih pimpinan daerah. 3. Mengelola aparatur daerah. 4. Mengelola kekayaan daerah. 5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, daerah juga mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi, yaitu yang tertera dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22. 1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Contoh dari otonomi daerah di Kabupaten Magelang diambil pada sektor pariwisata, yaitu Candi Borobudur. Penguatan pengembangan pariwisata dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang dengan target pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan dilakukan melalui pembangunan beberapa sarana pendukung kegiatan pariwisata di objek wisata Candi Borobudur dan peningkatan promosi. Candi Borobudur tidak hanya dapat memberikan keuntungan di sektor pariwisata untuk Kabupaten Magelang, tetapi juga dapat menyokong perekonomian bagi masyarakat sekitar. Kemudian, pemerintah Kabupaten Magelang membuat kebijakan di setiap desa di Kecamatan Borobudur untuk membuat Balai Ekonomi Konservasi Desa, yang disingkat dengan Balkondes, yang berguna untuk mempromosikan Kecamatan Borobudur. Selain itu, Balkondes juga dapat membantu perekonomian bagi desa tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.